Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kelapangan dalam melaksanakan segala aktivitas yang bermanfaat, serta kelapangan dalam melaksanakan segala amal ibadah dan amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita membaca doa atau berdoa bersama supaya kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Kisah Teladan Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum kita melanjutkan materi, Pak Fajrin kembali mengingatkan agar anak-anak sekalian tetap mematuhi protokol kesehatan agar tidak tertular virus corona, karena saat ini pandemi corona belum berakhir dan semoga cepat berakhir. Allah mengangkat ujian ini sehingga kita dapat bertatap muka kembali. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kita melaksanakan pembelajaran ini, maka Pak Fajrin berharap anak-anak mampu untuk meyakini kebenaran kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar sebagai penerapan atas keteladanan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, anak-anak dapat memahami. Yang ketiga, anak-anak dapat memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Terakhir, anak-anak diharapkan bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama adalah kita akan mengenal Nabi Ayub alaihissalam. Siapakah Nabi Ayub? Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah anak dari Ibrahim alaihissalam dari ibu yang bernama Sarah. Jadi Nabi Ibrahim memiliki dua istri. Istri yang pertama namanya Sarah. Ibrahim dan Sarah memiliki anak bernama Ishak, sedangkan Ibrahim dan Hajar memiliki anak bernama Ismail. Nah, Nabi Ayub ini adalah keturunan dari Nabi Ishak. Dikisahkan Nabi Ayub adalah seseorang yang diberikan banyak karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya diberkahi dengan banyak anak. Dalam satu kisah dikatakan anaknya berjumlah 12 dan semuanya adalah laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki banyak ternak dan juga diberi istri yang sangat cantik dan soleh, serta setia yang bernama Rohmah binti Ifrahim bin Yusuf bin Yakub. Jadi istri dari Nabi Ayub masih keturunan Nabi Yakub, atau bisa dikatakan istri dari Nabi Ayub masih termasuk Bani Israel. Dengan semua nikmat yang diberikan, tidak menjadikan Nabi Ayub menjadi pribadi yang sombong. Justru dirinya memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan selama 20 tahun, maksudnya pernikahan antara Nabi Ayub dengan Rohmah, tidak ada cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berat untuk Nabi Ayub sampai usia 50 tahun. Ketika usia 51 tahun, ujian pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala muncul.
kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kaki, hingga rambutnya pun rontok. Penyakit ini dikabarkan adalah penyakit yang menular. Berita tentang kondisi Nabi Ayub ini pun tersebar ke seluruh negeri, sehingga seluruh negeri tahu bahwa penyakit ini menular. Dan tinggallah Nabi Ayub bersama istri dan anak-anaknya. Hari kedua ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk 12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub rubuh dan menimpa semua anak Nabi Ayub hingga semuanya meninggal. Hari ketiga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hama dan badai sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya seketika. Begitu juga dengan kebunnya juga ikut hancur. Namun atas kuasa Allah, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampak ini. Hanya dalam 3 hari Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan seketika hidupnya berubah menjadi 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya ke pinggiran negeri yang jauh karena orang-orang takut akan penyakit yang dideritanya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ketabahan Nabi Ayub. Dikatakan bahwa Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah seperti itu selama 18 tahun. Namun luar biasanya selama itu Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh atau mengadu kepada Allah. Dia terus bersyukur dan bersabar, tetapi tetap berikhtiar dengan cara tetap berobat dan beribadah. Di pinggiran negeri Nabi Ayub hanya tinggal berdua dengan istrinya. Istri Nabi Ayub memang bisa dijadikan contoh yang baik. Dirinya tidak peduli dengan kondisi suaminya yang berpenyakitan, bangkrut, hingga jatuh miskin. Ia tetap setia menemani Nabi Ayub, mengurus keperluannya, bahkan pergi mencari nafkah. Suatu hari istri Nabi Ayub berkata pada suaminya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah untuk disembuhkan penyakit ini? Itu saja cukup kesembuhan engkau, lalu engkau bisa pergi berdakwah lagi." Lalu Nabi Ayub menjawab, "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?" Istrinya menjawab, 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub kembali bertanya, "Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini?" Istrinya kembali menjawab, 18 tahun. Lalu Nabi Ayub berkata, "Aku masih malu untuk minta kepada Allah." Nah, jawaban Nabi Ayub tersebut menunjukkan keimanan yang luar biasa. Dirinya tahu bahwa Allah Maha melihat, tidak perlu mengeluh atau meminta pun Allah tahu bagaimana kondisinya. Setelah 20 tahun Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Beliau berdoa dengan bahasa yang sopan dan santun kepada Allah. "Wahai Tuhan yang menciptakanku, pemilikku, sesungguhnya aku sedang ditimpa penyakit, dan Engkaulah zat yang maha penyayang." Doa Nabi Ayub ini menunjukkan bagaimana dirinya ikhlas atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Entah akan disembuhkan atau tidak, Nabi Ayub tetap akan ikhlas dan sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati 20 tahun cobaan, di usia 71 tahun dimunculkan oleh Allah di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dikisahkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah sehingga muncul mata air dari tempat hentakan itu. Dari mata air itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surat Shad ayat 42, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Setelah mandi dengan air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh dan kondisi fisiknya menjadi lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian Allah mengirimkan berita pada masyarakat di negeri tersebut bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Kemudian dikisahkan bahwa Allah menyuruh Nabi Ayub untuk berjalan keluar sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Nabi Ayub benar-benar sudah sembuh. Besoknya, masyarakat di seluruh negeri datang membawakan Nabi Ayub hadiah. Saking banyaknya hadiah yang diterima Nabi Ayub, dikatakan bahwa saat itu juga kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 20 tahun yang lalu. Nabi Ayub adalah hamba Allah. Kesimpulan dari kisah tersebut adalah Nabi Ayub adalah hamba Allah yang sangat solih. Kesabarannya dapat mendapat pujian dari para malaikat.
Ketika dalam keadaan kaya raya, banyak anak dan memiliki istri yang cantik, hal itu tidak membuat Nabi Ayub lupa diri. Justru Nabi Ayub selalu bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan sedekah. Dikala Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan cobaan yang sangat berat, justru Nabi Ayub bersujud kepada Allah serta memuji nama Allah. Setelah diuji selama 20 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar ujiannya diangkat oleh Allah. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dan Nabi Ayub kembali sehat serta kekayaannya kembali dengan jumlah berlipat. Nah, pelajaran yang diambil dari kisah tersebut adalah kita sebagai hamba Allah hendaknya menjadikan kisah Nabi Ayub sebagai teladan agar dapat bersabar dikala mendapat ujian, karena Allah akan membalas kesabaran hambanya dengan nikmat yang berlipat, ya. Jadi kita harus bersabar, terutama dalam menuntut ilmu. Kita harus bersabar agar ilmu yang kita dapatkan menjadi banyak dan bermanfaat. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran yang Pak Fajrin sampaikan. Apabila ada kekurangannya Pak Fajrin mohon maaf. Marilah kita tutup pelajaran pada pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.